Pagi ini saya bangun terlambat karena terlalu lelah setelah mengurus banyak hal kemarin. Saya membuka mata perlahan dan meraih botol air di meja. Segera saya meneguknya untuk mengobati rasa haus. Ponsel saya seketika berdering setelah baru beberapa detik diaktifkan. Saya menerima panggilan telepon Reza dengan suara khas orang yang baru bangun. Reza mengajak saya untuk menongkrong bersama beberapa sahabat kami, tapi dia masih bingung di mana tempat yang bagus. Reza mengajukan beberapa pilihan tempat. Ia bertanya, bagaimana kalau di rumah makan? Tapi saya katakan bahwa suasananya kurang pas. Lalu ia bertanya lagi, bagaimana kalau di restoran? Lalu cepat saya sanggah. Harga makanan dan minuman di sana tidak masuk akal untuk mahasiswa seperti kami. Saya tawarkan bagaimana kalau di warung kopi saja. Ia menyetujuinya dan akan menanyakannya ke sahabat kami yang lain. Setelah berkuliah di kampus berbeda, kami memang sangat jarang bertemu. Jadi wajar saja jika salah seorang di antara kami mengajak yang lain untuk menongkrong. Reza menelpon lagi dan menyampaikan bahwa sahabat yang lain setuju kami menongkrong di warkop. Kami janjian akan berkumpul di salah satu warung kopi di dekat taman kota pukul 11 siang. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Saya masih punya waktu cukup untuk bersiap-siap. Saya bangkit dari tempat tidur, meraih handuk dan masuk kamar mandi. Setelah mandi, saya merapikan tempat tidur dan membuka lemari. Saya memilah-milah beberapa kaos dan kemeja untuk dipakai siang nanti. Saya heran sendiri kenapa saya sibuk memilah baju, karena biasanya saya tidak begitu peduli mau pakai baju yang mana. Lagi pula, saya tidak akan bertemu perempuan yang saya sukai. Mereka adalah sahabat saya saja, dan lelaki pula semua. Setelah mendapat pakaian yang pas, saya memanaskan motor dan menyantap 2 buah pisang susu. Sengaja saya tidak makan banyak karena sesampai di sana, saya bisa makan berat sambil mengobrol dengan sahabat-sahabat saya. Saya memeriksa jam di ponsel. Waktu menunjukkan pukul 10.15. Saya lekas berangkat untuk berjaga-jaga agar tak terjebak macet. Jarak rumah ke lokasi itu pun terbilang jauh. Sambil berkendara, saya membayangkan obrolan apa yang akan mengalir pada pertemuan kami nanti. Kejadian-kejadian konyol apa yang akan mereka ceritakan. Tak terasa, 20 menit saya habiskan waktu untuk berkendara dan memikirkan banyak hal. Tiba juga saya di warung kopi tempat kami sepakat untuk berkumpul. Saya memasuki warung kopi tersebut dan tak menemukan satupun wajah yang saya kenal. Setidaknya ada sekitar 10 orang yang sedang mengopi di sana. Saya baru sadar kalau saya datang terlalu cepat. Saya lalu duduk di bagian sudut warung kopi. Seorang pelayan menghampiri saya, menanyakan apa yang hendak saya pesan. Saya berkata akan memesan setelah sahabat-sahabat saya datang. Tepat pukul 11, Reza tiba bersama Rudi. Mereka ternyata berboncengan. Dengan suara khasnya yang lantang, Rudi langsung menyapa saya setengah berteriak. Pengunjung lain sampai kaget dibuatnya. Saya sendiri agak malu mendengarnya. Lekas mereka menghampiri saya. Kami bersalaman. Reza yang terkenal cerewet segera bicara, bahkan sebelum duduk dengan baik. Kami masih menunggu Akram, Ahmad, dan Albert. 10 menit waktu berlalu, dan mereka bertiga belum juga datang. Baru saja Rudi menanyakan keberadaan mereka bertiga, Albert datang dengan langkah tergopoh-gopoh. Seperti biasa, Albert merangkul kami erat satu persatu. Saya memanggil pelayan untuk memesan minuman dan makanan. Kami mulai saling berbagi pengalaman. Reza memulai pengalamannya yang baru pulang dari Tokyo. Ia memang senang sekali jalan-jalan. Makanya ia bekerja sambil berkuliah agar bisa menabung dan mengunjungi banyak tempat. Sementara itu, Albert sangat bersemangat bercerita tentang hubungannya dengan seorang gadis yang ia sudah sukai sejak SMP dan akhirnya ketemu lagi di kampus. Ia kelihatan sedang berbunga-bunga. Lain lagi dengan Rudi.
Ia terus mengomel karena Akram dan Ahmad belum juga datang, bahkan setelah tak terasa waktu menunjukkan pukul 12.15. Saya juga agak jengkel sebenarnya. Kenapa mereka bisa seterlambat itu, padahal jarak rumah mereka yang paling dekat. Ponsel Reza berdering. Ia mengangkatnya dan memberi isyarat agar kami diam. Ternyata Ahmad yang menelepon. Katanya, ia tidak bisa ikut karena harus pergi melayat ke rumah keluarganya yang meninggal. Sementara Akram, sampai pukul 1 siang ia tak juga menunjukkan batang hidungnya. Kabar pun tak ada.